tema yang ingin kita bahas kali ini, terserah teman-teman ya, mau memberi namanya emosi atau birahi, monggo kerso, bebas ya, bebas, yang penting kita damai. Nah, murai batu yang menyerang lawan teman-teman, ini saya sering melihat salah penanganan ya, mulai dari rawatan yang salah dan akhirnya timbullah masalah, dan penyelesaian solusinya juga akan masalah karena salah tangkap ya, salah memprediksi. Contoh, ketika murai batu kita untuk rawatannya hariannya itu tidak konsisten, pemberiannya EF juga asal ya, atau tidak kontinu dan konsisten, serta tidak memahami karakter atau keinginan dari perubahan si burung tadi, maka yang akan terjadi adalah burungnya pasti bermasalah di masa mendatang. Singkat cerita, murai batu ini teman-teman ya, murai batunya ngelowo atau ngampret ya, mungkin nanti ngampret terus jeda, terus nanti bongkar materi lagi, ngampret lagi. Nah, hal-hal demikian inilah ya, dalam penyelesaiannya itu terkadang memiliki dua sudut pandang. Yang pertama, mayoritas itu di atas 80% pasti bilangnya seperti ini. Kalau kita bertanya pada teman-teman kita yang di lapangan, murai saya kasih 7 ya, 7. Tapi ketika di lapangan kenapa masih nyerang ya, kenapa masih ngampret. Nah, terus nanti jeda di akhir dia mau kerja lagi, neken lagi ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terus apa jawabannya? Ketika kita bertanya seperti itu, maka wah, itu emosinya ketinggian. Coba kurangi jangkriknya, akhirnya jangkriknya dipangkas, dikurangin jadi 55. Kenapa masih nyerang lagi katanya, tanya lagi, wah itu masih ketinggian lagi, cobalah dipangkas ke 22, ternyata makin parah ya. Dikurangi bukannya sembuh malah makin parah. Ini gimana, murai batunya ini terlalu emosi. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya tadi, burung murai batunya malah kekurangan tenaga, yang akan bukannya malah dia mau kerja, keinginan kerja ada, keinginan fight ada ya, keinginan bertarungnya ada, tapi ketika dikurangi tenaganya kan, kalau jangkrik orientasinya ke tenaga ya, maka yang terjadi adalah murai batunya tidak kerja malah nyerang, ngampret. Nah, ini dari sudut pandang A. Sudut pandang B berbeda, dan ini biasanya sedikit yang memahami. Kalau untuk sudut pandang B biasanya dia jam terbangnya udah nggak karu-karuan. Sudah melewati sudut pandang A lah, poinnya itu. Jadi ini murai batu jangkriknya sudah sedikit ya, tapi dia masih nyerang ya. Gacornya gacor, bongkar materi sesekali, tapi jangkriknya sudah 2 bahkan 1 ya untuk harian. Ini kekurangannya di mana dia? Akhirnya dia kan tahu, wow, jangkriknya sedikit berarti dia kurang tenaga. Tapi bermainnya pasti mau ya, murai seperti ini bermainnya mau, tidak disuplai tenaga, yang ada dia ngampret ya, atau ya tadi ngelowo di atas. Nanti sesekali kerja lagi. Ya udah, akhirnya murai yang seperti ini langsung deh dikasih dengan jangkrik yang banyak untuk memenuhi tenaga dia, sampai benar-benar ternyata ketika sudah dikasih jangkrik banyak, loh kerjanya enak, mantap ya kan. Nah, berarti setiap penyelesaian masalah itu tergantung diri kita dalam memahami murai karakter dari burungnya. Kalau kita cenderung hanya ke emosi, birahi, maka yang terjadi kita akan mengambil opsi pasti dari sudut pandang A, emosi ketinggian. Maka yang akan terjadi demikian, malah semakin parah nanti murai batunya. Kalau rawatan yang salah, semakin salah untuk habit, maka yang terjadi akan menjadi habit kebiasaan yang malah susah untuk dikembalikan lagi. Kalau yang baru-baru mungkin masih bisa dienggukkan lagi, tapi kalau sudah parah fatal, maka jalan solusinya adalah, kalau saran saya memang sudah teman-teman daripada sudah putus asa, sudah sudut pandang A dilakukan, sudut pandang B dilakukan, maka mungkin opsi terakhir adalah murai batunya di breeding dan nunggu mabung. Kalau di breeding kan makannya dia full ya, makannya full, terus nanti nunggu mutasi, jadi dia kereset ulang. Harapannya ya setelan awalnya, setelan pabriknya itu kembali, itu harapannya nanti disetting ulang.
Tapi ketika teman-teman belum mencobai sudut pandang B, ya silahkan dicoba untuk murai batu yang kekurangan tenaga. Teman-teman dicatat ya, kekurangan tenaga ya bisa dikasih jangkrik, jangan kroto atau yang lain dulu. Coba jangkrik, dan 1 bulan itu jangan dilombakan atau diperdengarkan, perlihatkan burung lain ya. Cukup pemasteran yang kecil-kecil boleh, tapi tidak boleh diperlihatkan. Coba dicek, tapi dalam 1 bulan tadi ya harus dijeda memang 1 bulan ya, jangan seminggu lomba, 2 minggu lomba, jangan, nanti malah kacau lagi. Coba 1 bulan tadi dinetralkan dulu, dikasih EF agak tinggian ya, apa yang akan terjadi ketika contoh ketika masih dikasih 22, coba teman-teman kasih sampai ke tahap 77. Cuma dari 2 ke 7 itu ada bertahap, mungkin minggu pertama dikasih 55 ya, atau 33, baru nanti di minggu ketiganya mulai 77 ya. Nanti menjelang hari lomba dinaikkan 22 atau berapa, disesuaikan saja dengan burung murai batu. Yang jelas di rumah jangan over gacor boleh, jangan over, itu yang saya sarankan. Karena kalau nanti murai batunya gacor, yang ditakutkan murai batu teman-teman akan kembali kekurangan tenaga. Karena apa? Sudah bongkar-bongkar materi saat di rumah, maka tenaganya juga akan terkuras ya, tidak akan maksimal lagi. Kalau nggak maksimal lagi nanti ngelowo lagi ya. Nah seperti itu untuk mengenal karakter dari burung murai batu teman-teman ya, teman-teman sendiri ya yang paham karakternya, bagaimana keinginannya, dan bagaimana kita memberikan solusi atas setiap problem yang ada pada murai batu teman-teman itu sendiri. Murai batu kalau sudah mohon maaf error ya, itu memang terkadang susah dikendalikan. Jadi dia harus direset ulang, itu bisa menjadi salah satu opsi terakhir untuk teman-teman. Cuma kalau reset ulang tadi ya tadi kita harus berkorban waktu pasti, karena tidak sebentar, pasti di atas 3 bulan 4 bulan, terus biaya ya, belum pikiran dan tenaga. Tapi kalau teman-teman mau ngebreeding, terus breedingnya berhasil, nanti akan terbayarkan dengan hasil dari breedingan itu sendiri teman-teman. Jadi untuk memahami murai batu ya perlu ketelatenan dan ketelitian. Jangan asal merawat murai batu ya. Untuk pemberian EF-nya untuk harian juga tidak usah terlalu banyak untuk porsinya, kecuali untuk burung-burung tertentu yang memang membutuhkan EF yang tinggi tadi. Tapi kalau untuk murai batu lomba, EF ketinggian juga tidak bagus. Nanti untuk settingannya itu akan kesusahan. Contoh, kita memberikan EF untuk hariannya 10-10, maka ketika mendekati hari lomba kita sudah tidak ada porsi lagi untuk menaikkan ke tahap atasnya, akan kesusahan intinya seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah pada mampir, kita ulas terus ya tentang murai batu. Jangan bosan-bosan mampir di channel ini karena banyak banget ya tentang sharing-sharing seputar murai batu lomba. Terima kasih.